dipanggil Bapa, dan Ibu Serafina Nunuk Sri Lestari 3 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Semoga Allah menerima saudara-saudari kita ini dalam kemuliaan abadi. Kita hening sejenak, kita sadari kita orang yang berdosa. Marilah kita terima percikan air suci sebagai lambang tobat dan pengingatan akan janji baptis kita. Percikilah aku, ya Tuhan, dengan Kristus, maka aku pasti bersih. Cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju. kasihanilah aku ya Allah, Menurut belas kasihan-Mu yang besar, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Percikilah aku, ya Tuhan, dengan Kristus, maka aku pasti bersih. Cucilah aku, tentu aku lebih putih daripada salju. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan? Dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau sama seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuki minggu biasa yang ke-23, tapi lebih khusus kita diajak untuk memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Bulan September itu selalu menjadi bulan Kitab Suci Nasional. Maka tadi ada peraraan Kitab Suci. Nah, Kitab Sucinya sudah agak lumayan ini, maksudnya lumayan dipakai mungkin ya, karena sudah nggak terlalu baru itu. Kalau baru mungkin malah nggak dipakai. Kitab Suci kita di rumah gimana? Nengendi yo itu. Dan memang hari ini bacaannya itu, bacaan Injilnya itu menggambarkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan radikal, berani menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Yesus. Ya memang sikap-sikap seperti itu sangat perlu dalam iman kita, dalam mengikuti Kristus sendiri. Mengapa? Karena sabda-sabda Yesus, karena berbagai macam yang diharapkan oleh Kristus muncul dari dalam diri kita, pasti membutuhkan pengorbanan, pasti membutuhkan sesuatu yang kita korbankan, dan kadangkala itu adalah sesuatu yang mungkin kita sukai atau mungkin sesuatu yang kita hobi begitu. Dan kadangkala kita harus melakukan pengorbanan itu dalam rangka mengikuti Yesus. Tidak perlulah kita berpikir terlalu jauh-jauh dalam kaitannya dengan mengikuti Kristus. Tidak perlu menjadi seperti martir, mati demi iman. Tidak perlu. Hari ini kita renungkan saja bagaimana kita berupaya mengorbankan sedikit waktu untuk membaca kitab suci. Sudah, itu saja. Berani ndak? Bulan September ini Bapak Ibu, suster, bruder tamat membaca Injil Matius. Loh, berani ndak? Kok ora dijawab iki? Itu saja, kita pikirnya sederhana saja. Kita mau mengikuti Yesus toh? Mau enggak?
Mau mengorbankan sesuatu enggak? Mau ya? Maka mari korbankan waktu sedikit, sediakan waktu untuk membaca kitab suci, lalu dengan targetnya simple, tamat Injil Matius. Berani enggak? Atau mau yang lebih pendek? Hah? Yang lebih pendek itu berarti Injil Markus. Injil Markus itu 16 bab, Injil Matius itu 28 bab. Milih mana? Dua-duanya Romo. Oh ya udah kalau milih dua-duanya. Berarti mengapa saya katakan begitu? Sabda Yesus soal pengorbanan, soal memanggul salib, soal menyangkal diri, mari kita maknai dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Memang membaca kitab suci itu bukan hal populer dalam setiap tindakan iman orang Katolik. Dan saya seringkali mengatakan kitab suci itu sangat berharga untuk orang Katolik, sangat berharga. Ya itu tadi, saking berharganya. Ya tahu sendiri saking berharganya diapain? Disimpan. Ya kan berharga toh, emas itu sangat berharga toh. Simpan, ben ra konangan maling. Ya kayak kitab suci juga begitu, ben ra konangan disimpan. Padahal seharusnya kan dibaca. Maka hal-hal seperti itu memang tidak populer. Kenapa? Karena membaca kitab suci itu memang bukan sebuah hal yang kelihatan. Kita kalau membaca kitab suci tidak mungkin teriak-teriak di depan rumah. Silsilah Yesus Kristus. Nggak mungkin kan? Di kamar membaca. Dan tidak bisa disambi juga sambil nonton sinetron misalnya. Silsilah Yesus Kristus apa? Wah, sinetron nggak bisa. Tidak bisa juga disambi main game. Baru baca kitab suci, ini kok sudah online, lalu baru main. Baru baca sebentar, main lagi, tidak bisa. Minimal saya tidak bisa, kan saya senengannya main game. Kalau main game ya main game. Baca kitab suci ya, baca kitab suci itu tidak bisa. Silsilah Yesus Kristus, nggak bisa konsen. Dan juga semangat membaca kitab suci, konsistensi membaca kitab suci itu tidak kelihatan dari orang-orang di sekitar kita. Tidak kelihatan. Misalnya saya mengatakan ini, Bapak Ibu, saya itu sudah tamat membaca kitab suci sebanyak 3 kali. Jenengan percaya atau enggak? Ora percaya toh. Kalau saya mengatakan sesuatu yang baik ora dipercaya. Tapi nak cerita sing elek-elek langsung do percaya. Saya memang sudah 3 kali selesai membaca kitab suci. 2004-2005 itu selesai dalam waktu 6 bulan. Karena masih rajin-rajinnya jadi frater. Sangat rajin. Lalu 2005 sampai 2006 itu selesai lagi. Masih agak rajin jadi frater. 2006 itu mulai membaca lagi, selesainya tahun 2022. 16 tahun saya menyelesaikan karena malas banget ketika mulai membaca lagi dari 2006 2022 itu malas banget. 2004 2005 itu selesai dalam 6 bulan, menyediakan waktu setengah jam untuk membaca kitab suci. Ini sangat enak karena saya di seminari memang diberi waktu. 2005 2006 itu setengah jam, 2004 2005 6 bulan itu 1 jam. 1 jam baca kitab suci. 2005 2006 itu setengah jam membaca kitab suci. 2006 2022 kok lama sekali Romo? Ya karena sehari cuma 1 bab. Sehari 1 bab itu selesainya 16 tahun ternyata. Tetapi saya merasa bahwa membaca kitab suci ini penting karena sekarang ini saya melihat video-video di YouTube itu orang-orang yang tidak Katolik, orang-orang yang tidak Kristen itu justru tahu kisah-kisah dalam kitab suci. Ya walaupun tujuannya bukan untuk beriman, tetapi untuk kemudian ya mempertanyakan dan lain sebagainya. Kalau saya tanya, Bapak Ibu tahu siapa itu Henok? Tidak tahu toh? Itu ada dalam kitab suci kita dan itu jadi pertanyaan orang-orang yang tidak beriman pada Katolik dan orang tidak beriman Katolik dan Kristen. Lah nanti kalau di jalan ditanya misalnya nih Bapak Ibu, saudara-saudari, coba jelaskan soal Henok diangkat ke surga itu gimana? Ayo. Kui sopo. Padahal kitab sucinya kitab suci siapa? Kitab suci
Kita. Kok yang tahu malah mereka. Lah jane pengikut Kristus itu kita atau mereka ya? Napa jenengan mboten isin nak ngoten niku? Nek mboten ya ora apa-apa sih, mboten mlebu neraka, santai mawon. Tapi itulah yang terjadi dalam banyak video di YouTube. Coba cari saja, banyak sekali kitab suci kita itu dibahas, tapi dibahas dari sisi mereka. Sementara kita kadangkala lalu tidak tahu. Bahkan anak-anak sekarang ini kalau saya tanya, tokoh-tokoh kitab suci itu tidak tahu. Coba adik-adik ya, tahu yang namanya Samson enggak? Tahu ya? Kok Samson dan Goliat? Samson dan Delila. Lalu tahu yang namanya Daud? Tahu. Daniel? Wong ada anak-anak kok. Yang jawab kok bapak ibu. Tahu yang namanya Daniel? Nah, enggak tahu. Tahu yang namanya Nuh? Tahu lah, kan ada lagunya kalau tuh Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu air bah itu ya. Tahu yang namanya siapa ya? Tokoh kitab suci yang terkenal ini namanya Kain. Tahu ya? Habel? Abram siapa? Bapakku. Ya seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Maka adanya bulan kitab suci nasional itu mengajak kita kemudian untuk berupaya kembali membaca sumber iman kita, yaitu kitab suci. Memang ada pertemuan-pertemuan di tengah lingkungan itu juga baik, tapi target utamanya itu sederhana, kita sebagai orang Katolik membaca kitab suci. Dan tahun ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari paling tidak pernah membaca Injil Matius secara urut dari awal sampai akhir. Wah, waktunya susah Romo. Ya memang tidak mudah untuk mencari waktu. Justru itu yang ingin saya katakan. Mau nggak kita menjadi pengikut Kristus yang mengorbankan sesuatu untuk semakin beriman kepada Kristus? Salah satu hal yang paling sederhana saja yang saya ajakkan hari ini, mari sediakan waktu membaca kitab suci selama bulan September inilah minimal. Kalau nanti menjadi kebiasaan ya baik. Matius tadi berapa bab? 28 bab. Sehari sekali 1 bab. Selesai itu. Baca 1 bab tuh nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit. Tapi kadangkala 5 menit itu begitu susahnya kita sediakan. Karena apa? Kadangkala tidak mau berkorban untuk sesuatu yang lebih baik sebagai pengikut Kristus sendiri. Maka para bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang mau berkorban. Lewat hal sederhana saja, sediakan waktu untuk membaca kitab suci. Mau atau tidak terserah jenengan, mampu atau tidak juga terserah jenengan pula. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara pembaptisan anak. Saudara-saudari terkasih, Allah mempergunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Ia mencurahkan anugerah hidupnya atas anak-anak pilihannya. Ya Allah, Bapa Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu umat dalam Putramu Yesus Kristus. Amin.
Engkau bebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memanggil abdi-abdimu kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja, agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Maka sudilah memberkati air ini yang akan kami pakai untuk membaptis mereka, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kedua orang tua dan wali baptis, Anda telah datang memintakan pembaptisan bagi anak ini. Berkat air dan Roh Kudus mereka akan menerima hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka kalian bertugas untuk mendidik anak-anak ini dalam iman, agar mereka bersikap seperti Kristus Yesus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Maka kalian menerima tanggung jawab ini. Baruilah janji-janji baptis kalian sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara-saudari memberikan teladan baik kepada anak ini yang akan dibaptis serta menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam bermasyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Marilah seluruh umat kita dukung kesanggupan mereka dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Umat dimohon berdiri. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, dalam iman inilah anak ini akan dibaptis. Orang tua dan wali baptis, maukah saudara-saudari supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai umat Allah? Maukah saudara-saudari supaya anak ini dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Agak sini aja, Bu. William Bramasta Sudi, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkan dia kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi putranya. Sekarang dia diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja.
Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar dia menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, pakaian putih ini melambangkan bahwa anak-anak ini telah mengenakan Kristus. Maka hendaknya dia dibantu dengan perkataan dan teladan agar dapat memelihara martabat tak bercelanya sampai kehidupan kekal. Terima aja ya. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi sesama. Amin. Selamat untuk orang tua atas baptis D. William ya, D. William, dan itu pakaian putihnya boleh dibawa pulang, boleh toh? Boleh. Tapi enggak untuk lap-lap ya. Juga lilinnya itu boleh dibawa pulang untuk berdoa. Jadi bukan untuk disimpan kenangan baptis, enggak, tapi itu untuk berdoa. Habis enggak apa-apa, nanti beli lagi. Selamat sekali lagi orang tua dan wali baptis, terima kasih atas kesediaannya menjadi wali baptis. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita agar kita menjadi murid-muridnya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga Roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga orang-orang yang sedang mencari-cari kehendak Allah dalam diri mereka memperoleh terang dan kebijaksanaan. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialami, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua melibatkan diri demi Yesus Tuhan kita, sebagaimana Dia telah berkenan melibatkan diri demi kita. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi bangsa kami yang berjuang menghadapi pandemi COVID-19, semoga yang sakit Kau sembuhkan, yang meninggal Kau ampuni dosanya, yang kehilangan harapan Kau kuatkan, dan yang bekerja keras untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini dengan berbagai cara dan resikonya, Kau beri ketabahan dan perlindungan. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing, marilah berdoa.
Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, terimalah jiwa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil. Bapak Avellinus Selitubun, Ibu Sisilia Jaftoran, Daniel Dominikus, Petrus Paulus Selitubun, Marieta Jaftoran, Wilibratus Selitubun, Bapak Suwarsono, Ibu MC Warsuti, dan Ibu Serafina Nunu Sri Lestari. Berkenan Engkau mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima mereka di dalam kerajaan surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak, serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Dikau dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa, serta sesama manusia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau himpun menjadi tubuh Kristus Putramu, yaitu gerejamu yang kudus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama kamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan menyambut tubuh Kristus kami Kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengikuti putra-Mu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita. Terima kasih pula kepada seluruh petugas yang sudah melayani, petugas liturgi maupun non-liturgi. Semoga pelayan kita diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Sekarang marilah kita hening sejenak, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.